saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan membahas kembali untuk update dari pergerakan si gold ini sendiri atau si XAUUSD ya. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut, kita lihat dulu untuk time frame yang lebih besar ya, karena memang kalau kita perhatikan untuk si gold ini memang sempat absen selama kurang lebih 3 hari ya, karena memang kita menanti dari pergerakan si suku bunga itu sendiri gitu. Nah, ini kalau kita perhatikan yang pertama ingin saya kasih tahu dulu di sini adalah kita akan membuat untuk intraday level ya, atau intraday mapping untuk si gold ini sendiri. Nah, yang pertama kita lihat ini ada trend line yang garis warna ungu ini ya. Ini ada trend line-nya. Kalau kita lihat ini ada 1 2 3 4 ya. Jadi udah 4 kali dia pullback dari area trendan ini ya. Kemudian dia melanjutkan kenaikan sampai kurang lebih ke harga 2005 ya, sampai tertingginya itu di 2009. Lalu kalau kita lihat lagi di sini pada tanggal 21 Maret kemarin dia tuh sempat break dari trend line-nya gitu. Dia break trend line, kemudian dia retest kembali ke harga sini 1935.59 gitu. Ini untuk area trend line-nya dia. Lalu kalau kita lihat lagi dia pullback dari sini, memang harganya kalau kita perhatikan ya, harganya memang dia melanjutkan kenaikan ke atas. Tapi untuk kenaikan ke atas saat ini ya, kalau kita perhatikan antara dia naik sama yang sini ya, ini kan dia naik pada tanggal 20 Maret ya, kemudian ini dia naik lagi pada tanggal sekitar 23 Maret atau di 24 Maret ya, ini di sini. Nah, ini dia berbeda, yang satu masih berada di dalam trend line ya, yang satu di luar trend line-nya. Artinya di sini kalau kita perhatikan memang tekanan untuk si sellernya ini lebih besar gitu. Dan 60% dia pasti akan melanjutkan penurunannya atau koreksinya gitu. Karena kalau kita lihat harganya itu sudah berada di luar trend line. Nah, ini kita bisa lihat ini adalah area retest dia ya ke area trend line yang dia breakout gitu. Nah, kalau kita lihat lagi untuk lebih bagusnya ya tekanan si seller ini sendiri ya, atau memang untuk full power si seller itu dia butuh untuk break dari 1985 terlebih dahulu. Karena kalau kita tahu ya 1985 ini adalah area breakoutnya si candle ini sendiri gitu, atau si harga ini sendiri. Jadi memang selama dia masih bertahan di atas 1985 dia masih akan potensi untuk ambil kembali ke harga atas ya, kurang lebih ke harga 1993 ya, atau di 2003 kembali. Nah, nantinya ya selama dia belum bisa break dari harga ini ya, dari di 2009 ini dia masih akan terus sideways ya, dan potensi masih akan sideways kurang lebih di harga-harga ini kalau kita perhatikan gitu, sampai dia ada penembusan dari salah satu harganya atau dari salah satu level tersebut. Nah, kemudian yang ingin saya kasih tahu di sini adalah kita lihat di time frame 30 menit ya, sebenarnya ini ada sejenis trend line ya, ini penekanan dari si harga itu sendiri dari pihak sellernya, atau kita sebut sebagai seller pressure di sini, yaitu dimana kalau kita perhatikan yang pertama itu adalah dia memiliki swing low yang sama ya, atau support level yang sama, kemudian dia membuat swing height yang lebih rendah dari yang sebelumnya gitu. Nah, ini kalau dia bisa break dari 1993 ya, ini kan kalau kita perhatikan 1993 merupakan area SN area dia saat ini gitu, atau berubah menjadi area resisten dia. Selama dia break dari 193 berarti dia potensi untuk retest ke 2003 kembali, baru dia lanjut turun. Nah, nanti di 2003 ini dia potensi untuk double top ya, double top dan atau di 2009 gitu. Tapi kalau saya perhatikan memang lebih cenderung atau lebih possible di 2003 untuk double topnya dia begitu. Nah, ini selama dia masih belum bisa break dari 2009, harganya itu masih aman gitu, masih belum akan naik ke 2025 gitu. Artinya saya masih belum akan mencari posisi buy. Saya akan mencari posisi buy begitu dia bisa break dari 2009 ini dengan target harga kurang lebih di 2025 sampai 2048 gitu. Itu target harga saya gitu. Tapi selama dia masih belum bisa break dari 2009 ini, maka saya masih akan fokus untuk cari posisi sell ya, dengan target harga kurang lebih di 1977 sampai 1967, dan terendahnya itu di 1935 gitu. Tapi karena saya sudah bilang ya, memang volatilitas untuk minggu ini cukup tinggi ya, memang saya juga sudah kasih tahu kalau misalkan akan lebih defensif ya untuk minggu ini. Dan memang nyatanya adalah kita lebih less trade ya. Ya di channel premium pun kita
tidak banyak untuk trading ya, karena memang lebih banyak wait and see dan mengambil beberapa momen yang bagus gitu baru kita open posisi gitu. Nah, di sini kalau misalkan kita mau intip-intip untuk ambil area sell pun ya kurang lebih di harga 1993 ya. Kalau misalkan ada konfirmasi bisa ambil area sell, atau next sell zone kita itu sebenarnya kurang lebih di harga 1997 juga ada ya, 1997 juga ada, dan sampai ke harga 2003 ini gitu. Jadi memang kita akan menanti di beberapa level ini, tapi ini kan belum terkonfirmasi harganya gitu. Jadi nanti kalau misalkan harga sudah berada di level-level tersebut, kalian bisa tunggu untuk konfirmasinya atau rejection candle ya. Kalau kalian bingung cara rejection candle itu bagaimana, itu ada di bagian JTSC. Kalian tinggal klik aja di bagian playlist JTSC ya, atau Journal Trading ID short class ya. Itu udah saya kasih semua video edukasinya, kalian bisa lihat ya. Nanti akan saya coba update lagi untuk si JTSC ini sendiri gitu. Di situ ada kita pelajari mengenai SNR, kemudian kita ada belajar mengenai rejection, cara entry yang baik itu bagaimana, itu sudah ada di JTSC semua gitu. Kemudian kalau kita perhatikan memang harga gold ini cenderung sideways gitu. Nah, untuk memang benar-benar dia kuat turun ya, kita fokus untuk ambil wholesale ya, untuk fokus ambil wholesale itu di 1985 ke bawah gitu. Nah, kalau misalkan kalian mau ambil sell di atas 1993 atau 97 sampai 2003, pastikan target utama kalian tuh di 1985 terlebih dahulu. Karena kalau ini belum bisa break, artinya harga itu akan cenderung untuk naik ke atas kembali kurang lebih ke harga 2003 gitu, sampai bisa retest lagi worst case itu ke 2009 ini kembali gitu. Oke, jadi itu SNR yang beberapa yang kalian perhatikan untuk hari ini, dan ya itu trading plan kita ya untuk hari Jumat ini gitu. Tapi harus kalian perhatikan juga jangan terlalu agresif karena memang ini hari Jumat, dan memang biasanya harga itu akan kejar tayang di hari Jumat, terutama di sesi US nanti gitu. Oke, jadi nanti kalau misalkan ada update lebih lanjut akan saya update kembali di channel Telegram Journal Trading ID. Dan sini kalau kalian perhatikan untuk POC levelnya itu ada di level 1977.27 gitu. Artinya begitu dia break dari 1985 ini, target pertama dia itu adalah ke POC level di 1977 ini gitu, baru ke dia baru ke nanti ke 1967 gitu. Oke, jadi mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai si gold hari ini. Terima kasih. Kalau misalnya kalian punya pandangan atau masukan lain mengenai si gold ini sendiri, boleh banget kalian sharingkan di channel YouTube saya ini di bagian kolom komentar ya. Saya sangat berterima kasih untuk kalian yang mau berbagi pandangan kalian ya untuk analisa hari ini, dan itu akan membantu banget untuk kita dan juga teman-teman Journal Trading ID lainnya. Terima kasih dan mohon maaf bila ada salah ya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.